Waalaikumsalam. Horas, Mbak. Horas, Mbak. Oh, gimana kabar anak-anak Bapak? Baik, Pak Guru. Baik, Pak Guru. Ya, alhamdulillah Guru. baik. Yuli nggak masuk, Pak Guru. Ya Pak, baik. Gimana Ketua? Suaranya Yap. nggak dengar Yap. Pak, putus-putus. Putus-putus. Ya, dah ini udah jelas Pak. Oh ya. Oh, yang tidak hadir hari ini Pak Ketua siapa? Ketua? Yuli Pak Guru. Yuli Pak Guru. Yuli bukan Siapa alasan yang tapi hadir? bukan nggak hadir tapi terlambat katanya tadi, nggak ada yang nganterin Pak Guru. Bapaknya lagi pergi Tapi pakai itu sudah motornya siang. cuma satu. Nggak tahu itu, Pak. Memang dia bangunnya siang. Oh, iya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nah ini Maaf orangnya terlambat datang. ya Pak. Udah datang. Oh, Panjang umur. udah lengkap semua. Ayo. Tinggal Pak Yusuf. Mana Yusuf? Lengkap Pak Guru. Ada Pak di belakang. Ada itu Pak. Oh, di kantin. Makan aja kerjanya. Iya itu Pak, tadi aku lihat Pak suruh masuk. Nggak mau Pak. Assalamualaikum. Udah. Makanya badannya besar itu Pak. Tuh orangnya datang dia ya. Bapak Pak, lihat kamu tuh. dia badannya Pak. Ya, karena udah lengkap semua. Waalaikumsalam. Nah ini Pak Ya, Yusuf. karena udah Pak lengkap Yusuf. semua. Pak Widi Yusuf tolong sama pimpin Yuli, doa ya. Kebiasaan Yusuf Widi sama tolong Yuli. pimpin doa sekarang biar kita mulai pelajarannya. Siap. Ya Widi, Pak Guru. Kak Widi. Ya, silakan pimpin doanya. Siap, gerak, berdoa mulai. Siap, gerak, berdoa mulai. Beri salam pada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk kembali, Nak. Ya. Untuk pelajaran Pak kita Guru, kali Yuli ini itu lupa ya. ngambil kursiku. Ya, Udah mulai lagi tuh Pak ya. Widi Pak. Orang Widi loh yang cailin aku dulu. Cara madang nih kamera ki piye? Widi ini sebagai ketua itu harus jadi panutan loh. Dengerin Widi. Rupanya ngelok-ngelokin aku aja loh kamu nih. Nah, itu nggak pantas untuk anak ngapa madrasah. Ya, bisa kita balik, Nak? Bisa Pak. Bang. Bisa kita mulai? Bisa Pak. Yang kamera. Bisa Pak. Ya. Untuk pelajaran Bisa, kita Pak. kali ini, kita membahas tentang Jalan kamera. misi kerasulan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau punya misi dalam berdakwah. Oh, kamera setting. Ya, Lanjut aja Pak Matu. Setting. lanjut. Lanjut. Ya Pak, lanjut Pak. Kamera. Biar mungkin Video setting. Uswatun itu ribut aja itu Pak. nggak boleh gitu. Ribut aja itu. Dari tadi suaranya keras. Iya, Uswa ini nggak bisa diem apa. Oh, nah sekarang Dengerin lagi siapa? itu, Lanjut aku Pak, lagi. lanjut Pak. Jelasin. Lanjut Iya Pak. Iya Pak. Ya, lanjut. Ya. Lanjut. Ya, di sini yang akan kita bahas adalah mengenai misi
ataupun kerasulan Nabi Muhammad SAW. Di sini ada 3 tujuan. Yang pertama adalah untuk menanamkan ajaran tauhid. Bisa kita lihat bersama kan? Iya, Pak. Yang kedua adalah untuk menyempurnakan akhlak. Apa saja yang disempurnakan pasti akan Bapak jelaskan. Dan yang ketiga adalah beliau sebagai rahmat bagi alam semesta. Nah, yang akan kita kupas pertama itu adalah tentang untuk menanamkan ajaran tauhid. Perlu anak-anak Bapak ketahui, ajaran utama dan pertama dalam Islam adalah meyakinkan bahwa tidak ada zat yang layak dan yang wajib disembah ataupun dipatuhi dan ditaati kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah yang telah menciptakan segala sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada. Zat yang memiliki kesempurnaan. Karena biar anak-anak Bapak ketahui, karena sebelum dakwah Nabi Muhammad SAW, masyarakat Arab ini banyak sekali yang menyembah selain Allah. Tentunya sudah kalian pelajari kan di waktu madrasah ibtidaiyah, yang contohnya itu masyarakat Mekah sering menyembah berhala. Apalagi di zaman Nabi Ibrahim, berhala-berhala itu dikelilingi dan berhalanya dikelilingkan di Ka'bah. Itu yang disembah pada zaman sebelum datang Islam ataupun sebelum beliau berdakwah. Untuk itu, mudah-mudahan kali ini kita sebagai umat Islam diwajibkan untuk hanya menyembah Allah. Karena pada masa sekarang ini sudah tentu masih banyak kita lihat agama-agama lain yang menyembah selain Allah. Dan tentunya kita sebagai agama Islam wajib percaya yang patut disembah itu hanya Allah Ta'ala. Itu Bapak harapkan untuk kita semua untuk meneguhkan keimanannya masing-masing agar tidak lepas dari yang namanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jangan sembah yang lain. Karena zaman sekarang ini masih banyak kita lihat ada pohon yang besar, masih ada yang menyembah. Padahal dia Islam. Itu tidak diperkenankan untuk ajaran Islam. Ada juga yang sering sekali pergi ke kuburan familinya dan berdoa di sana. Doanya apa? Bukan mendoakan famili yang di kuburan, tetapi doanya meminta sesuatu. Itu adalah Banyak hal tempat yang saya tidak layak untuk kita minta tiru. togel. Tempat saya Ya, Pak gitu Pak, minta togel. Tempat saya banyak ya minta banyak yang seperti nomor itu. togel Pak. Minta Nomor togel, Ya kayak terus Widi minta tuh Pak mimpi. suka. Ya nak? Kayak Widi tuh suka-suka cari-cari itu Pak kalau di kuburan itu Pak. Oh iya Widi. Jangan seperti itu ya nak. Nanti lumayan Pak, kawan-kawannya kalau kan dua bisa angka meniru. dapat 60.000 Pak. Nah, kalau yang seperti itu namanya judi juga. Tapi kan saya nggak Itu ada yang mungkin tahu Pak. dibahas nanti di lain pelajaran. Ya, Yuli nih apa lo bilang-bilang sama Pak Guru? Ya ya. kamu Yuli suka ini ngapain ngajakin lo aku. bilang-bilang sama Pak Guru? Kamu kan kemarin suka ngajakin aku. Aku nggak mau lah orang itu Ya, dosa kamunya kok. mau. Iya, dosa Nggak besar mau. itu syirik namanya. Maka itu harus kita Makanya hindari dia bersama. Kalau di kuburan Dia sendiri minjem. takut katanya Pak. Asik. Apanya yang takut? Orang kita semua akan ke sana kok. Nah, nggak bisa kita hindari. Nah, kita kembali ke materi ya, nak. Itu adalah ya, itu misi Nabi Muhammad yang pertama adalah menanamkan ajaran tauhid. Biar kita nggak pada kemana-kemana menyembah selain Allah. Yang patut kita sembah Allah seorang, cuma Allah saja. Jangan yang lain. Jangan menyembah kuburan. Jangan menyembah patung. Jangan menyembah kayu besar. Jangan menyembah rumah yang kosong. Dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, misi Nabi Muhammad adalah untuk menyempurnakan akhlak. Karena beliau bersabda, dapat kita lihat di sini,
setelah menjadi rasul, sifat-sifat mulia yang dimilikinya tidak hanya dimilikinya sendiri, namun dia harus mengajarkan ataupun memberi teladan kepada umat manusia untuk berakhlak yang mulia. Dan ada sabdanya, dan bisa kita sendiri baca sendiri, dan ada artinya itu diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Jadi untuk menyempurnakan Yul, kamu ngapa lo Yul, toel-toel? Ngapa lo, Di? Kamu juga Kamu suka dulu gangguin toel-toel aku kok. terus. Pak gurunya kemana kok keluar ya? Ya putus ya. Pak gurunya keluar sepertinya. Sinyal. Di, kamu sih ribut aja. Pak gurunya jadi keluar. Iya. Kamu nanti minta maaf, Di. Yulinya Kamu suka toel-toel. ganggu-ganggu aja. Oh. Oke, enak Aku kan cuma mau aja sih. pinjem Lah, pulpenmu. itu Pak, Yuli toel-toel Pak. ya, Yuli toel-toel Pak. nggak boleh gitu Aduh, Yuli. Pak, dia ngambil Sama pulpenku, kawannya. ngambil pulpenku. Ya pulpennya itu jangan, itu beli sendiri kan. Kita dikasih uang jajan 10.000, pulpen 1 kan bisa dibeli. Ya Widi. Iya Pak, maaf Pak. Nah, ya misi yang kedua ini menyempurnakan akhlak, sudah Bapak jelaskan tadi. Kalau dahulu masyarakat Arab itu, kalau memang lahir anaknya yang perempuan, maka ayahnya terus merampas dan membawanya dan menguburkannya hidup-hidup. Kalau kita lihat sekarang, kalau itu masih berlaku, mungkin anak-anak perempuan tidak akan ada lagi sampai sekarang. Karena kenapa? Dulu perempuan itu dianggap tidak ada gunanya, tidak bertenaga, tidak sanggup berperang dan lain sebagainya. Nah, lain halnya dengan zaman sekarang ini, kita lihat perempuan yang paling banyak partisipasinya. Emansipasi wanita kan ada. Presiden sudah pernah perempuan. Menteri sudah sering perempuan. Apalagi yang kurang? Guru sekarang kebanyakan perempuan. Bidan perempuan. Apakah ada bidan di sini yang Di laki-laki? kelas kita juga siswanya banyak perempuan Pak. Nah, makanya kalau masih zaman dahulu, kalau nggak ada dakwah Nabi Muhammad, kemungkinan besar perempuan akan sedikit di muka bumi ini. Wah, jadi Banyak lagi. rebutan dong Pak kalau sedikit. Oh, makanya yang cantik makin cantik ya gitu kan. Nah, untuk itu sifat-sifat orang Arab sebelum Nabi berdakwah banyak sekali yang tidak sesuai dengan akhlak manusia ataupun akhlak Islam. Contohnya seperti tadi mengubur bayi perempuan hidup-hidup, ada juga yang sering berjudi, ada juga sistem rimba, yang mana yang kuat yang menang, yang lemah yang ditindas. Itulah yang menjadi prioritas dakwah Nabi agar semuanya itu hilang secara berangsur-angsur. Nah, begitu. Ngerti kan, Yusuf? Ngerti? Ngerti Pak, sedikit. Oh, sedikit. Nah, nanti kita buat aja bareng ya. Ah, istirahat Pak, lapar Pak. Ya. Yang ketiga, misi Nabi Muhammad SAW yaitu sebagai pembawa rahmat bagi alam semesta. Nabi Muhammad diutus oleh Allah sebagai rahmat bagi seluruh alam, tapi Nabi tidak hanya diutus untuk penduduk Mekah saja atau hanya Arab saja, namun nilai-nilai yang dibawanya itu dapat meningkatkan umat manusia yang pastinya berbeda dengan binatang. Dan mungkin kalian bisa nanti lihat surah Al-Anbiya ayat 107. Yuli Pak, Yuli. Suruh baca Pak, Yuli Pak. Yuli Pak, suruh baca Pak, Yuli.
Dengar Aku nggak bisa baca. Putri Juli Pak Widi. suruh baca Pak. Oh, ini kan nggak bisa Aku nggak bisa baca. baca, Nanti- Widi. Yang bisa baca kan Pak, Widi. suruh baca itu Pak. Coba baca Widi. Aku nggak bisa baca, Pak. Kesalahan dia Pak. Yusuf mana Yusuf? Hadir Pak. Juli Pak. Coba baca dulu ini ayatnya Yusuf. Saya masih ikro Pak, dua. itu Yusuf Pak. pintar itu. Ya Pak. Dia habis Quran, Pak. Apalagi habis udah baru MTS sudah bisa habis Qurannya, hebat anak bapak ini. Hafiz Quran 31 Iya, juz itu, Pak. Hafiz itu, Pak. Masya Allah, Bisa tuh ya. Masya Allah pokoknya, Pak. Saya baca Pak. Ya silakan baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Allah. arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah. Oh, tepuk tangan dulu buat kawan kita. Aplaus dulu. Terima kasih nak. Dan artinya, dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Rahmat di sini, kalau Nabi Muhammad itu adalah menjadi contoh atau menjadi uswatun hasanah bagi kita umat Islam yang sudah percaya kepada Allah beserta Rasulnya. Untuk itu kepada anak-anakku sekalian, mudah-mudahan sifat-sifat Nabi Muhammad ini bisa kita tiru untuk kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu Bapak harapkan setiap harinya janganlah jauh sifat kita dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa kan nak? Allah Pak. Bisa. Iya, Pak. Kalau bisa, Hebat sampai materi ini sampai ada nggak yang mau sampai ditanyakan untuk namanya anak Bapak? uswatun hasanah Pak. Ya. Ada yang Us, kurang namamu paham? ada di situ, Us. Sudah paham, Pak? Sudah paham? Sudah, Pak. Bapak pintar atau nggak ngerti sama sekali? Lapar Pak, lapar. Istirahat Pak. Haus, pengen minum es. Lapar Oh Pak. iya kan Bapak sudah bawa minum kita bersama-sama sama makan kita. Bapak sudah bawa banyak tadi. Nanti kita keluar kelas istirahat, kita makan sama-sama. Baik, Pak. Mau istirahat, Pak. Ada lagi yang kurang paham? Sudah paham, Pak. Udah paham semua? Hoirul gimana Hoirul? Hoirul? Pak mau nanya Pak, lapar perutnya mau istirahat Pak. Pak mau nanya Oh, baguslah kalau Itu gitu. Koirun suka jajan terus itu. Iya lapar Pak. Pantasanlah gemuk dia. Iya Iya. Tadi aja pas Bapak jumpa di jalan dia jajan terus. Ada bakso tusuk, ada sate, semua diembat. Tapi nggak mau berbagi, Pak. Aku minta nggak dikasih. Berarti perlu juga ini penerangan-penerangan sama dia ya. Biar saling Apa? berbagi gitu. Orang Julinya juga pelit Pak. Gimana mau dikasih sama Hoirul? Orang aku lo nggak sanggup. Aku ya pelit lah, orang nggak sanggup, nggak dikasih duit ibuku lo. Ya, berarti Cocoknya pemeran film Bu Yuli. Jadi peran antagonis. Pak istirahat Pak, waktunya udah habis Pak. Perutnya Iya, lapar Pak. Pak. Istirahat, istirahat, Pak. Tuh Putri Ya, juga Nanti udah jajannya makan. keburu dulu. habis. ya, tenang dulu anak-anak ya. Anak-anak Bapak yang Baik, baik, Pak. coba tenang dulu. Baik. Dan yang terakhir di sini, apa saja yang patut kita teladani dari dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu diantaranya Rasulullah berdakwah dengan keteladanan. Ia selalu melakukannya terlebih dahulu sebelum berdakwah. Sebelum berdakwah, dia selalu mempersiapkan strateginya bagaimana agar nantinya masyarakat mau menerima dakwahnya dengan baik dan khusyuk.
Yang berikutnya, Rasulullah itu berdakwah selalu dengan hati-hati dan selalu sabar apabila dia pas berdakwah selalu dihina, dia tidak langsung mengamuk. Tapi kalau mungkin Yusuf, kalau sekali dihina mungkin lempar dengan batu. Iya Pak, Yusuf tuh nakal Pak. Apalagi Makanya Yuli, Pak. Senggol dikit aja, kayak serigala maka suaranya. Pak. Oh. harus kita tiru Ya dong. bagaimana Rasulullah berdakwah dengan hati-hati, dia sabar, lemah lembut, dan bahasanya itu tidak menggunakan bahasa ataupun bahasa yang kasar ataupun bahasa penghinaan. Nah, itu Dia Yusi. selalu berbahasa yang halus Yusi dan itu Pak mudah yang pas Pak. dipahami. Yusi itu Begitu Pak yang kayak ngomongnya, gitu. tapi sama Bapak Iya. enggak. Sama Lemah Bapak enggak. lembut. Oh, kalau lemah lembutnya iya, kemungkinan besar iya. Iya kan Yusi? Yusi Sarah itu Pak. Iya. Dan yang berikutnya, yang patut kita teladani ataupun yang patut kita tiru, Rasulullah berdakwah dengan memposisikan para pengikutnya sebagai sahabat. Jadi dia tidak menganggap kalau masyarakat itu adalah bawahannya. Dia menganggap itu adalah sahabatnya. Makanya kalau beliau berdakwah selalu dekat dengan masyarakat. Karena masyarakat itu melihat sosok Rasulullah itu sebagai orang yang mudah didekati, ramah, dan sebagainya. Sama seperti kita di kelas ini, yang siswa-siswa Bapak ini nyatanya sangat ramah. Jumpa di jalan pun ditegur, jumpa di mana saja ditegur. Itulah yang Bapak harapkan dari kalian semua. Iya Pak, itu sayang banget itu Pak. Yang berikutnya yang patut kita tiru, Rasulullah berdakwah selalu bersama para sahabat-sahabatnya, baik dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka. Sahabatnya selalu mendampingi. Kenapa beliau seperti itu? Karena beliau sama sahabatnya saja, apapun yang terjadi, dia tetap dekat. Walau kalau sahabatnya kesulitan, Rasulullah membantu. Kalau sahabatnya sedang senang, Rasulullah menyupport. Itu yang dilakukan Rasulullah kepada sahabatnya. Sehingga sahabat-sahabatnya itu dekat dengan beliau dan terus mendampingi beliau dalam berdakwah. Dan berikutnya Rasulullah tidak berdakwah dengan menggunakan kekerasan. Seperti yang Bapak jelaskan tadi, beliau berdakwah dengan hati-hati, dengan sabar, lemah lembut, dan sebagainya. Tidak pernah menggunakan kekerasan. Walaupun beliau dihina, dilempar, beliau tidak membalas sama sekali. Namun dibalas dengan berdakwah. Berdakwah yang bagaimana? Untuk meyakinkan masyarakat akan pentingnya menyembah Allah dan memeluk agama Islam pada masa itu. Nah, dan yang terakhir, Rasulullah dalam berdakwah tidak pernah putus asa. Beliau selalu menyusun strategi agar dakwahnya diterima. Nah, setelah atas kesabaran beliau, maka pengikutnya semakin hari pun semakin bertambah. Akhirnya kekuatan Islam semakin besar dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala semakin besar pula. Nah, untuk itu kepada anak-anakku sekalian, mudah-mudahan dengan meneladani dakwah Rasulullah SAW ini, kita dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang baik menjadi lebih baik, dan Amin. yang pintar menjadi lebih pintar kalau mengikuti Rasulullah SAW. Amin. Ya, untuk anak-anak kami, anak-anakku, sampai di sini masih ada nggak yang perlu ditanyakan yang tidak kalian pahami mengenai meneladani dakwah Rasulullah SAW? Udah jelas, Pak. Udah Pak paham, Guru Pak. tanya Pak Guru. Pak Guru tanya Pak Guru. Ya, silakan. Kenapa kok orang-orang itu dulu nyembah batu sama nyembah pohon Pak Guru? Itu kan dulu, nak. Orang itu belum mengenal agama. Itulah gunanya Nabi dan Rasul berdakwah.
untuk memperkenalkan agama Islam dan menyembah Allah Ta'ala semata. Oh gitu ya Pak Guru ya. Ya udah Pak, Ya, makasih Nak. Pak Guru ya. Ya nak, sama-sama. Jadi nggak ada lagi yang mau ditanyakan? Ada Pak. Sudah Pak, cukup. Sudah paham. Sudah. Udah paham. Untuk itu kalau memang sudah paham, Bapak berikan tugas. Tolong catat dalam bukumu tugas kalian. Cari dah di rumah dari berbagai sumber. Bagaimana dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana dakwahnya kepada masyarakat Arab. Sudah ditulis? Belum Pak. Sudah ditulis? Iya Pak. Bagaimana strategi Ya. dakwahnya ya? Strategi Ya, dakwah Pak. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tulislah siapa saja orang-orang yang pertama masuk Islam setelah Rasulullah berdakwah. Sudah jelas? Jelas Pak. Ya, Pak. Kalau sudah jelas, Bapak cukupkan sampai di sini dan mudah-mudahan kita semua sehat walafiat dan dalam lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Amin. mudah-mudahan Amin. ilmu yang Bapak berikan sama anak-anak kami sekalian menjadi berkah dan bisa kalian bawa kepada kehidupan masing-masing mengenai sifat-sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Amin. Amin Amin. ya rabbal alamin. Itu Bapak cukupkan sampai di sini. Bapak tadi datang dengan salam dan Bapak juga menutup pelajaran SKI kita dengan salam juga. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.